Halo guys, perkenalkan aku Mufidatun Fajari. Welcome to my YouTube channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di pelajaran matematika. Kali ini kita akan belajar tentang pecahan. Kita akan belajar mengenai pengertian, jenis-jenis, dan mengurutkan pecahan. Ustazah punya contoh sebuah omelet yang baru Ustazah buat. Kemudian omelet ini Ustazah bagi menjadi 4 bagian. Setelah itu Ustazah ambil satu potong. Satu potong ini mengartikan bahwa satu bagian dari keempat keseluruhan. Bisa kita tulis dengan 1 dibagi dengan 4. Kita bisa tulis dalam pecahan yaitu 1/4. 1 ini merupakan pembilang, sedangkan 4 penyebut. Contoh lainnya masih dengan omelet. Kali ini Ustazah mengambil 2 bagian omelet. Sama seperti yang tadi, 2 potong omelet ini artinya merupakan 2 dari 4 keseluruhan, atau bisa kita sederhanakan dengan 1/2. Jadi pecahan adalah bagian dari yang utuh atau bagian dari keseluruhan. Contoh lainnya, pada saat hari kurban, Pak Agus berkurban seekor kambing. Setelah disembelih, berat dagingnya ternyata 12 kg. Tersebut akan dibagikan kepada para tetangga. Sebelum dibagikan orang lain, daging kurban harus disisihkan dahulu ke Pak Agus sebagai pengkurban. Dalam Islam, pengurban mendapatkan daging sebesar 1/3 bagian dari keseluruhan. Pertanyaannya, berapa kilogram daging yang diterima oleh Pak Agus? Caranya yaitu 12 kilogram keseluruhan itu dikali dengan 1/3. Hasilnya adalah 4 kilogram. Berarti Pak Agus mendapatkan daging sebesar 4 kilogram. Selanjutnya kita akan belajar tentang macam-macam pecahan. Yang pertama kita akan mempelajari tentang pecahan murni. Cirinya yang pertama adalah terdiri hanya penyebut dan pembilang saja. Kemudian yang kedua, penyebutnya lebih kecil dari pembilang. Contoh nih, yaitu 1/6, 8/12, 5/7, 4/5. Semisalnya 12/8, boleh tidak? Tidak boleh, karena penyebutnya lebih besar dari pembilangnya. Next, pecahan biasa. Cirinya sama seperti pecahan murni, terdiri hanya penyebut dan pembilang saja. Bedanya, penyebut boleh lebih besar atau lebih kecil dari pembilang. Contohnya nih, misalnya 1/12, 3/2, 5/7, 9/7, 12/8. Nah, kali ini kayak 12/8 boleh termasuk pecahan biasa. Selanjutnya pecahan campuran. Penyederhanaan pecahan biasa yang pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. Kemudian ciri yang lain adalah terdiri dari
bagian dari bilangan bulat dan bagian pecahan biasa. Contoh 3 1/2. 3 di sini merupakan bilangan bulat, 1/2 ini merupakan pecahan biasa. Lalu bagaimana cara mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa? Nah, di sini ada 3,5. Pertama kita buat dulu hasil pecahannya, yaitu 1/2. Lalu 2 dikali dengan 3, hasilnya 6. Kemudian 6 ditambah dengan 1, hasilnya adalah 7. Kemudian kita tulis 7/2. Sebaliknya, bagaimana cara mengubah pecahan biasa ke pecahan campuran? Nah, contohnya di sini sudah punya 27/2. Kita menggunakan porogapit, yaitu 27 dibagi 2. Yang paling mendekati 27 dibagi 2 adalah 13. Maka di atas kita tulis 13. Kemudian 13 dikali 2 yaitu 26, kita tulis di bawah 27. Nah, 27 dikurangi 26 sisanya 1. Maka kita tulis 13-nya taruh di depan sebagai bilangan bulat. Kemudian satunya kita taruh di atas sebagai pembilang dan pembaginya adalah 2 sebagai penyebut. Jadi 13 1/2. Oke, macam-macam pecahan yang lain adalah desimal yang memiliki ciri hasil suatu bilangan yang dibagi dengan bilangan 10 atau pangkatnya. Ciri lain adalah dia punya tanda koma. Contohnya 31,213. 3 di sini merupakan puluhan, 1 merupakan satuan, 2 di sini adalah 1/10, 1 di sini adalah 1/100, dan 3 di sini adalah 1/1000. Macam-macam pecahan terakhir adalah persen. Cirinya bentuk angka atau perbandingan yang menyatakan pecahan berpenyebut 100. Yang jelas ada lambang persennya. Contoh 23%. 23 adalah pembilangnya dan persennya adalah penyebut atau perseratus. Cara mengurutkan pecahan. Pertama kita harus tahu cara menyederhanakan pecahan dahulu. Contohnya ada 18/21. Kita sederhanakan dengan dibagi 3. Maka hasilnya adalah 18 bagi 3 6. Kemudian 21 dibagi 3 adalah 7. Contoh lain dalam menyederhanakan pecahan jika pecahannya itu besar. Yang pertama, kalian cari KPK-nya. KPK dari 24 dan 48 adalah 24. Berarti semuanya dibagi dengan 24. 24 dibagi 24 adalah 1, 48 dibagi 24 adalah 2. Berarti pecahan paling sederhananya adalah 1/2. Kemudian sebelum kita tahu mengurutkan pecahan, kita harus tahu membandingkan dua pecahan. Contohnya adalah 2/8 dan 6/8. Ini merupakan pecahan sejenis, jadi tinggal diperhatikan. Penyebutnya sudah sama, jadi kita lihat pembilangnya 2 lebih besar atau lebih kecil dari 6. Kalau lebih kecil berarti 2/8 lebih kecil dari 6/8. Nah, gimana kalau membandingkan dua pecahan yang tidak sejenis? Caranya dengan menyamakan penyebutnya. Nah, contohnya ini kita samakan dulu penyebutnya, yaitu 56. Maka ditemukan 14/56 dan 40/56. 14 lebih kecil dari 40, berarti 2/8 lebih kecil dari 5/7. Kemudian cara lain membandingkan dua pecahan dengan kali silang. Pertama, sudah punya soal di sini 7/9 dengan 4/8. Yang pertama kita kalikan dulu 9 dengan 4. Hasilnya adalah 36. Kemudian 8 dikali 7 ketemunya
56. Maka yang besar mana? Yang besar adalah 56. Berarti 7/9 lebih besar dari 4/8. Kita akan mengurutkan pecahan dengan menyamakan penyebutnya. Contohnya nih, urutkan pecahan berikut dari yang besar ke kecil. Pertama kita cari dulu yaitu KPK dari 3, 8, dan 4 adalah 24. Kemudian kita masukkan tuh. Kalau sudah ketemu, kita urutkan dari yang besar adalah 18, kemudian 16 dan 15. Selanjutnya kita akan mengurutkan pecahan, mengubah ke dalam desimal dulu. Sama soalnya seperti tadi. Jadi kita cari dulu desimal dari 2/3, yaitu 2 dibagi 3 hasilnya 0,66, 5/8 itu 0,62, 3 bagi 4 adalah 0,7. Lalu kita urutkan. Ternyata yang paling besar adalah 3/4, 2/3, dan 5/8. Cara terakhir mengurutkan pecahan dengan mengubah ke dalam persen. Sama soalnya ya seperti tadi. Kita kalikan dengan 100%, yaitu pertama 2/3 kali 100% ketemu 66. Selanjutnya 5/8 dikali dengan 100% ketemu 62%. Dan yang terakhir adalah 3/4 dikali 100% ketemu 70. Lalu kita urutkan, yang dari yang besar adalah 3/4, kemudian 2/3, dan terakhir 5/8. Demikian materi kali ini. Terima kasih. Sampaimu berakhlak mulia, unggul, berprestasi. Ahmad Dahlan, solih, cerdas, mendunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.